Masalah air bersih korelasi dengan pendidikan. Salah satu hal yang sangat mempengaruhi orang Sabu itu bagaimana anak-anak punya waktu itu tersita hanya untuk mencari air. Sabu Raijua ini kan kabupaten. Sebelum dia jadi kabupaten, sebenarnya pulau ini, daerah kabupaten ini, dia ada 3 pulau yang di sini. 2 pulau itu berpenghuni, yaitu Pulau Sabu sama Pulau Raijua. Nah, pulau yang ketiga itu yang tidak berpenghuni itu yaitu Pulau Dana. Dari sisi geografis ini kan pulau terselatan Indonesia sebenarnya. Kalau Sabu itu sendiri, Sabu Raijua itu sendiri, kenapa dikatakan Sabu Raijua? Karena ini ada penggabungan antara 2 pulau yang berpenghuni tadi. Pulau Sabu dengan Pulau Raijua. Korelasi dengan pendidikan. Salah satu hal yang sangat mempengaruhi orang Sabu itu bagaimana anak-anak punya waktu itu tersita hanya untuk mencari air. Anak-anak tersita waktu belajarnya karena orang tua harus paksa mereka, harus menyuruh mereka untuk pikul air. Kita bisa lihat anak-anak jarak sekolah dengan rumah begitu jauh, dan ketika mereka sampai di rumah, mereka harus membantu orang tua untuk memikul air yang berjarak sekitar 1-2 kilo. Oleh sebab itu, tentu ini akan berpengaruh pada waktu belajar mereka. Itulah sebabnya bahwa ketersediaan air bersih menjadi salah satu faktor menentukan masa depan anak-anak Sabu, menentukan masa depan pendidikan anak-anak Sabu. Seperti pada tahun 2014-2015, saya ini seorang wartawan. Saya sering meliput juga di sana tentang ketersediaan air itu sendiri. Nah, di mana semua desa itu kekeringan. Dan pada saat bulan Juli itu, orang Raijua itu sudah sangat kesulitan tentang air. Untuk mendapatkan air saja, satu rumah tangga itu bisa dia harus dari jam 12 malam untuk ke sumur. Menunggu air untuk mendapatkan air 1 liter atau 2 liter. Sehingga untuk minum saja hampir-hampir tidak cukup, apalagi untuk kebutuhan lain. Kalau kita bicara soal penghijauan, apalagi kan gitu, itu airnya sudah tidak cukup lagi. Nah, ini memang sangat kewalahan, di mana tidak hanya saja orang tuanya yang ke sumur untuk mencari air, tapi ini anak-anak juga. Mereka harus bangun dari pagi, cari air, pulang sekolah pun juga cari air, dan semua itu dalam kondisi yang sangat terbatas. Masalah air hampir di seluruh Sabu menjadi masalah yang sangat urgen. Di sekitaran kami ini, masalah air menjadi masalah yang sangat krusial. Bahkan kami untuk mendapatkan air saja, Bapak, harus menempuh jarak berkilo-kilo hanya untuk air sepikul saja. Untuk daerah kami di sini, Bapak, untuk satu tangki yang ukuran 5.000 liter itu 300, bahkan ada 350. Satu tangki yang 5.000. Karena itu air yang itu untuk masak, minum, mandi, cuci. Jadi ya paling kalau jumlah anggota keluarganya lebih dari 5 atau 6, itu mungkin 1 minggu bahkan tidak sampai yang 5.000 liter. Jadi kami di sini, Bapak, untuk 1 bulan minimal kami harus pakai sekitar 3 tangki atau 15.000 liter. Kali 300 saja lah, 900 1 bulan. Dengan penghasilan kami, kalau mau dibilang penghasilan kami masyarakat pada umumnya di sini, 1 bulan tidak sampai 900 itu. Tetapi bagaimanapun caranya, karena itu air adalah kebutuhan, maka apapun caranya kami harus memperoleh air. Kira-kira seperti itu. Tim melakukan perjalanan untuk mencapai kepulauan Sabu Raijua, di mana titik pengeboran itu akan dilaksanakan. Tim berangkat dari Jakarta menuju Bandara Soekarno-Hatta menggunakan taksi atau transportasi online. Dari Bandara Soekarno-Hatta, kita melakukan perjalanan ke Kupang menggunakan pesawat terbang. Dari Kupang sendiri untuk menuju ke Kepulauan Sabu, itu menggunakan kapal. Untuk kapal feri lambat, biasa kita turun ke Pelabuhan Dolok, tempat di mana kapal lambat bersandar.
Lalu untuk kapal cepat ada di Pelabuhan Tenau. Nah, ini yang biasa kita lakukan karena memang lebih cepat untuk menuju sampai ke Pulau Sabu. Di wilayah Sabu ini kita mengambil satu vendor lokal, tapi memang vendor ini juga sudah punya pengalaman untuk pengeboran di Kepulauan Sabu. Ada kesulitan di wilayah Sabu ini sampai satu tempat itu kita memakan waktu kurang lebih 3 minggu lah, 3 minggu di satu titik pengeboran. Nah, hambatannya itu ada ketika kita melakukan pengeboran di masuk hari pertama sampai hari ke-7 itu menemukan tanah yang keras gitu ya, karena berbatuan, sehingga ada salah satu generator yang digunakan alat bor itu rusak dinamonya. Nah, sehingga harus balik lagi ke Kupang menggunakan kapal untuk membeli dinamo tersebut. Untuk peresmian di Tanah Jawa, ini Kepulauan Sabu, diadakan dengan pemotongan hewan. Itu memang ucapan syukur mereka terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa karena sudah memberikan anugerah yang begitu besar berupa air yang mereka tunggu-tunggu. Setelah itu ada juga dari Humanity First, itu ucapan syukurnya dengan menyembelih ayam. Terkait peresmian di Halapaji, nah itu ada peresmian di Halapaji, biasa mereka itu ucap syukur itu dengan penyambutan tamu ya, itu ada namanya tarian ledo. Tarian ledo itu sebenarnya dulu itu sebagai tarian penyambutan pahlawan perang. Nah, jadi para pemuda-pemuda laki-laki yang ikut perang ketika mereka pulang disambut dengan tarian ledo. Nah, hal itu juga yang dilakukan oleh masyarakat di Halapaji dengan menyambut Humanity First. Kenapa ada tarian ledo? Karena mereka menganggap tim Humanity First ini sebagai pahlawan mereka. Karena air yang mereka idam-idamkan, yang mereka tunggu di desa mereka itu ada air yang bisa mereka gunakan sehari-hari setiap saat, itu akhirnya datang dengan bantuan dari Humanity First. Dengan dibangunnya ini sumur bor ini yang dari Humanity First Indonesia, kami dari tokoh adat itu sangat berterima kasih sekali. Karena sebelumnya kita tidak pernah membayangkan akan ada bantuan seperti ini, bantuan kemanusiaan seperti ini. Jadi ya kita bersyukur anak-anak generasi penerus ini bisa menikmati sudah air bersih. Yang sebelumnya anak-anak kalau mau pergi sekolah ini tidak mandi lagi, hanya cuci muka, cuci kaki ya jalan. Jadi sebenarnya mempengaruhi juga dia punya kegiatan belajar mengajar. Ya dengan dibangunnya ini sumur bor ini ya sangat terbantulah kita punya anak-anak di Kecamatan Liai, khususnya di Desa Halapaji ini. Kita tidak pernah bayangkan bahwa Humanity First ini sampai di tempat kami yang sangat sulit ini. Apresiasi dan terima kasih dari tim Humanity Indonesia yang sudah menjadi mitra di Kabupaten Saburai Jua, sudah melakukan hal yang bagus. Ada satu yang menarik dari kami sangat mengapresiasi bahwa teman-teman dari Humanity bergerak di air minum. Dan seperti kita ketahui bersama bahwa persoalan air minum di Kabupaten Saburai Jua adalah sebuah persoalan krusial dan menjadi pergumulan kami dalam kapasitas sebagai pemerintah. Selama ini pemerintah selalu melakukan mengantisipasi itu dengan pengadaan ataupun membangun embung untuk masyarakat. Dan kehadiran teman-teman Humanity First Indonesia itu sendiri adalah sebuah gambaran bahwa ternyata bukan kami pemerintah saja yang bergerak untuk masyarakat, tapi ternyata teman-teman dari lembaga di luar pemerintah pun terlibat dalam hal ini. Karena memang secara topografi di Kabupaten Saburai Jua itu sendiri, kebutuhan air minum itu sendiri adalah kebutuhan utama, sekaligus adalah sebuah pergumulan yang sampai sekarang terus pemerintah selalu memberikan ataupun melakukan untuk bisa menuntaskan, menyelesaikan persoalan tersebut.
Dengan adanya air bersih ini, masyarakat bisa tertolong, tidak lagi berkilo-kilo mereka mencari air, kemudian juga mereka sedikit tidaknya terlepas dari penyakit karena air yang mereka konsumsi selama ini ya tidak memenuhi standar. Yang ingin saya sampaikan selaku pemerintah Desa Tanah Jawa, saya menyampaikan terima kasih banyak kepada lembaga yang telah menembus dari berbagai-bagai kondisi sampai kepada titik di mana Desa Tanah Jawa, desa yang sangat terpelosok, terpencil, bahkan di kampung kami, Kampung Perema, Medannya, untuk sampai di titik ini lumayan. Untuk itu kami menyampaikan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah menolong kami, masyarakat Desa Tanah Jawa, terutama Kampung Perema. Humanity first. Salam kemanusiaan. Humanity first. Salam kemanusiaan.